sudah ada di panduannya ya, panduan tugas 3, dan ini laporan praktikumnya. Jadi ini sama seperti tugas 2 kemarin ya. Karena di sini soalnya ada 3, jadi kita diminta untuk membuat 3 video dan menyertakan masing-masing link videonya. Tapi saya akan membuat lebih ringkas saja ya. Jadi saya akan membuat seperti kemarin, satu video dan saya beri timestamp untuk soal nomor 1, soal nomor 2 dan 3. Oke, di sini nomor 1 adalah video verifikasi konfigurasi langkah 5, 6, 7. Kita lihat di panduannya ya. Ini ya langkah 5, 6 dan 7. Oke, tujuan dari tugas 3 ini adalah agar kita dapat lebih memahami konsep dan mengetahui penerapan spanning tree protokol ya. Oke, di sini saya sudah ada di softwarenya ya, Cisco Packet Tracer. Jadi di sini kita diminta untuk membuat topologi berikut ya. Jadi PC 0 di bawah, PC 1 di atas, lalu switch 0, 1, 2 dan 3. Switchnya dibuat looping lingkaran seperti ini ya. Dan di sini saya menggunakan kabel otomatis saja ya, yang ini ya. Jadi tidak usah memilih port lagi, sudah otomatis. Oke, saya akan membuat topologi berikut, akan saya fast forward biar cepat. Oke, sudah selesai ya. Lalu berikutnya kita diminta untuk memasang IP address pada PC 0 dan PC 1. Jadi PC 0 ini akhirannya 10.5, lalu PC 1 10.10. Jadi langsung aja. Oke, sudah selesai ya. Saya sudah membuat topologi sesuai dengan panduan dan saya sudah memasukkan IP di PC 0 dan PC 1. Lalu di sini tertulis secara default perangkat switch Cisco sudah terpasang protokol spanning tree, sehingga otomatis topologi loop akan diputus secara otomatis dengan memilih salah satu port berstatus blocking. Oke, lalu di sini untuk menentukan switch yang bertindak sebagai root bridge, kita bisa melakukan verifikasi pada tiap switch menggunakan perintah show spanning tree. Jadi saya akan coba ketikkan perintah berikut di switch 1 ya. Oke, jika tampilannya masih seperti ini, kita ketikkan EN dulu ya. Lalu ketikkan ESA spanning tree. Oke, berikut adalah tampilannya ya. Oke, di sini status blocking ada di port FA01 ya. Jadi ini ya, sudah terlihat juga secara visual. Jadi switch 1 ke switch 3 ini ada status blocking. Penyebabnya adalah karena sistem selalu memilih MAC address yang terendah ya. Jadi di sini kasusnya switch 1 ini memiliki MAC address terendah, maka dia mendapati status blocking di sini. Ini mungkin agak sedikit berbeda ya dengan di panduan. Karena di panduan ini status blocking ada di switch 2, sementara saya ada di switch 1. Lalu berikutnya kita coba verifikasi kembali di switch yang lain, katakan di switch 3 ya. Oke, seperti ini ya tampilannya. Lalu saya coba lagi di switch 2. Oke ya, di switch 2 ini di panduan portnya berstatus blocking ya. Tapi kalau di saya tidak, saya status blockingnya di switch 1 ya. Oke, sepertinya itu sudah menyelesaikan tugas nomor 1 ya. Di sini hanya langkah 5, 6, 7. Saya sudah sampai langkah 7 ya untuk memverifikasi. Di sini verifikasi konfigurasi dan berikut hasilnya. Ya. Oke, lanjut ke nomor 2 ya, langkah 9. Ini nomor 2 ya, 9. Kita baca dulu yang nomor 8. Dalam kondisi normal, lalu lintas data dari PC 0 ke PC 1 melewati switch 1, switch 3 dan switch 0 lalu ke PC 1. Ketika koneksi switch 1 dan switch 3 terputus, lalu lintas data secara otomatis berpindah switch 1 ke switch 2 lalu switch 0. Oke, jadi gambaran seperti ini ya. Jika PC 0 ingin terhubung ke PC 1, maka dia akan PC 0 lalu ke switch 1, switch 3, switch 0 lalu PC 1. Jika merujuk pada panduan seperti itu ya. Namun karena kasus saya di sini saya mengalami port blocking di switch 1, maka untuk kasus saya adalah PC 0 jika ingin terhubung ke PC 1 dia akan berjalan melalui switch 1, switch 2 dan switch 0 lalu ke PC 1. Oke, tapi jika saya memutus kabel ini, memutus kabel yang ada di antara switch 1 dan switch 2, maka secara otomatis PC 0 akan terhubung ke PC 1 melalui kabel ini ya, jika ini saya hapus. Untuk nomor 9 kita harus membuktikan dengan menggunakan perintah ping minus T ini agar hasilnya berjalan terus ya, jadi tidak berhenti. Oke, saya akan coba dari PC 0 ke PC 1.
ping T, lalu kita masukkan IP PC1. Oke, ini terhubung ya, dan ini akan terus berjalan selama masih terus terhubung. Yang artinya PC0 ini melewati switch 1, switch 2, switch 0, lalu ke PC1. Oke, untuk nomor 2 sudah selesai ya. Ya, kita hanya mengerjakan langkah 9 saja untuk menguji hasil ping. Lalu berikutnya nomor 3, video verifikasi koneksi antar PC, langkah 11. Oke, kita lihat dulu yang nomor 10 ya. Di sini kita diminta untuk putuskan koneksi dari switch 1 ke switch 3. Tapi karena di sini saya switch satunya yang port blocking, maka saya akan memutuskan kabel di switch 1 dan 2 ini ya. Lalu lihat kembali perintah ping sebelumnya. Oke, jadi di sini pingnya jalan terus ya, pingnya terus terhubung. Namun ketika saya putuskan jaringan ini dari switch 1 ke switch 2, dia akan terputus sementara. Lalu disitulah spanning tree mengaktifkan port yang ada di switch 1 ya, yang tadi terblocking ini. Kita akan coba, saya akan menghapus jaringan yang ada di switch 1 dan switch 2 ini. Dan kita lihat hasil pingnya akan request timeout. Ya, benar ya. Jadi tidak terhubung karena saya memutuskan jaringannya di sini. Tapi tidak lama kemudian nanti port ini akan aktif kembali ya, karena ada spanning tree di situ, mengaktifkan port yang terblocking. Maka hasilnya akan ya terhubung kembali ya. Jadi tadi PC0 ini ke PC1 melewati switch 1, switch 2, switch 0 lalu PC1. Namun ketika saya hilangkan jaringannya, kabelnya, maka dia beralih ke jalur ini yang tadi terblocking. Disitulah spanning tree mengaktifkan port yang terblocking. Ya, sudah terhubung ya. Tadi sempat request timeout, lalu sudah terhubung kembali. Dan di sini kasusnya di saya port blocking ada di switch 1 ya. Mungkin nanti bisa berbeda-beda ketika dicoba di rumah. Bisa jadi switch 2, bisa jadi di switch 3, bisa berbeda-beda. Tadi saya sempat uji coba juga, saya sempat mendapati port blocking ada di switch 2 dan switch 3. Oke, sepertinya sudah cukup untuk tugas 3 administrasi jaringan ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam saya mengerjakan tugas 3 ini. Kalau memang ada salah boleh di komen aja. Cukup sekian dari saya.